Iya baik pemirsa, saya Wahyu Tonga. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan mengisi Newsroom Today dengan dialog membahas tentang hasil hitung cepat dari LSI DNIJA. Sebelum itu kita akan ke informasi selanjutnya, yaitu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin untuk sementara unggul. Dan seperti hasil survei LSI DNIJA, suara masuk 91,9%, Jokowi Ma'ruf 55,24%, dan Prabowo Sandi 44,76%. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin untuk sementara unggul. Hasil survei LSI DNIJA, suara masuk 91,9%, Jokowi Ma'ruf 55,24%, dan Prabowo Sandi 44,76%. Ya pemirsa, dan untuk membahas dan juga menjawab hal tersebut sudah bersama kami yaitu Mas Narto selaku perwakilan dari LSI DNIJA. Halo Mas Narto, apa kabar? Kita ketemu kembali di program Newsroom Today. Mas Narto, seperti apa nih hasil dari sudah 95,4%, mendekati 100%. Ini bagaimana Mas Narto menjawab hal tersebut? Ya, sebagaimana tadi di segmen-segmen sebelumnya sudah saya paparkan bahwa pergeseran suara itu sudah sangat tidak dimungkinkan karena selisih angka yang belum masuk tinggal kurang lebih 5% kalau di komputer saya. Artinya dari total agregat pemilih yang sudah masuk itu memang udah mendekati 100%. Kalau toh nanti masih ada yang masuk lagi, paling banter itu akan memperbesar selisih koma di belakang angka itu. Tapi untuk bertukar tempat ranking itu bisa dikatakan mustahil. Baik, Mas Narto, kita ketahui bersama bahwa kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu sebelum pasangan Capres-Cawapres nomor 01 pasangan calon presiden Prabowo Subianto nomor 02 menyatakan bahwa hampir semua lembaga survei hasilnya tidak tepat dan salah, ya kan? Karena mereka mempunyai data yang mereka dapatkan dari exit poll bahwa mereka menang. Nah, tapi ini angkanya malah sebaliknya. Bagaimana Mas Narto menjawab dari pernyataan Capres nomor 02 tersebut? Ya, pada dasarnya setiap kontestan itu harus optimis, itu ya harus dipahami seperti itu. Baik. Tetapi ketika dia mempertanyakan lembaga survei, pastinya harus dilihat dari track record dari lembaga-lembaga tersebut. Apakah track record terdahulu itu sering membuat kesalahan, apakah pernah membuat quick count yang terbalik, ataukah ya dosa-dosa masa lalu itu paling gampang di googling gitu. Jadi sekarang ini kita nggak bisa bersembunyi, artinya catatan-catatan kita, jejak digital kita itu semua udah tertinggal. Orang paling gampang untuk membuka Google. Misalnya ada lembaga survei Amerika atau apa tiba-tiba memenangkan 02. Tinggal kita googling aja di mana itu lembaga surveinya itu, apakah punya track record atau enggak. Pasti semua bisa dicari di situ. Artinya segala bentuk ketidakpercayaan, segala bentuk ketidakyakinan itu semua bisa dikonfirmasi lewat jejak digital. Dan saya pikir masyarakat adalah hakim yang baik dalam hal ini. Artinya dosa-dosa masa lalu pasti langsung kena sanksi sosial gitu. Itu yang pasti akan dipertanyakan langsung oleh masyarakat. Dan satu lagi yang jadi pokok bahwa lembaga survei itu hal utama yang dia pegang itu kredibilitas. Sekali kredibilitasnya hancur, ya udah nggak ada lagi. Artinya akurasi dan lain-lain kan yang paling menjadi andalan lembaga survei. Kalau dia mempertaruhkan itu, mempertaruhkan akurasi, mempertaruhkan kredibilitas, ya pasti dia akan masa depannya akan suram. Gitu. Baik, lalu bagaimana langkah yang diambil oleh LSI DNIJA dalam hal ini memberikan langkah ataupun strategi edukatif kepada masyarakat bahwa dalam menentukan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count, khususnya pada Pilpres 2019 kali ini? Ya, sebetulnya edukasi ke masyarakat udah kita jelaskan
mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, sejak pemilihan langsung pertama kali itu dilangsungkan. Dulu kita bersusah payah menjelaskan quick count dengan sampel sekian itu bisa merepresentasikan total dari seluruh pemilih. Nggak ada orang percaya gitu. Baik. Bahwa bagaimana mungkin sampel yang hanya ribuan mewakili ratusan juta gitu. Yeah. Nah, itu sebenarnya teori sederhana ya. Kalau kita jelaskan dulu, itu sebetulnya teori sampel, teori quick count itu sama aja. Ketika kita merasakan suatu bejana atau suatu kuali soto gitu, kita nggak harus menghabiskan satu kuali soto itu. Cukup kita aduk secara merata, itu rumus acak, kemudian kita ambil satu sendok, kita rasakan ini enak atau tidak, ini asin, komposisinya seperti apa, itu udah mewakili secara keseluruhan. Itu namanya sampel gitu. Jadi sampel yang diambil secara acak, sistematis, dia akan mewakili secara keseluruhan. Nah, itu juga yang kita lakukan di quick count. Kita hanya mengambil kurang lebih 2000 TPS. Bayangkan, jumlah TPS di Indonesia ini kurang lebih ada 810 ribuan. Kita hanya mengambil 2000 dari seluruh provinsi. Dari seluruh provinsi. Nah, pertanyaan orang awam pasti bagaimana mungkin itu mewakili populasi. Nah, inilah kaidah-kaidah statistik. Inilah kemajuan ilmu sosial, ilmu sains. Ternyata semua itu sudah bisa dipakai untuk memprediksi siapa yang bakal menang. Bahkan di Amerika yang gede segitu, hanya dengan sampel 400-an aja udah bisa mewakili Amerika. Baik, lalu bagaimana nih Mas Narto menyimpulkan bahwa mengambil sampel dari sisi sosok kriteria pemilih. Misalnya dari hasil sementara quick count dari LSI DNJA, di Jakarta Prabowo kalah tipis. Padahal kita ketahui bersama di Jakarta Prabowo punya basis suara yang telah memenangkan Gubernur DKI Jakarta. Nah, sedangkan di Nusa Tenggara Barat, kita ketahui ada Tuan Guru Bajang yang telah menjadi tim sukses dari pasangan Capres-Cawapres nomor 01, tapi kalah bahkan di Nusa Tenggara Barat. Ini bagaimana LSI bisa menjawab dari pertanyaan masyarakat ini? Dan ini kan kriteria pasti berbeda gitu. Iya, memang pasti banyak kriteria yang menjadikan migrasi suara. Jadi migrasi suara itu bisa terjadi karena misalnya apa yang dirasakan langsung oleh program-program yang dilakukan oleh pasangan 01. Ketika mereka merasakan secara langsung program-program itu secara real, bisa jadi mereka bisa merubah migrasi suara. Nah, migrasi suara yang paling susah adalah migrasi yang berbasiskan pada keyakinan atau politik identitas. Itu paling sulit berubah. Kita bisa lihat Sumatera Barat, kita bisa lihat Jawa Barat, kita bisa melihat mungkin NTB salah satunya. Itu saya bisa simpulkan secara sederhana, keyakinan mereka memilih lebih banyak didorong oleh semangat identitas gitu. Nah, apa yang terjadi di sana ya kita tidak tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau kita misalnya melihat Sumatera Barat contohnya ya. Kurang apa Jokowi mencoba melakukan di sana, tapi namanya udah terlanjur terdegradasi di sana. Artinya susah sekali melakukan recovery di wilayah-wilayah yang secara identitas itu cukup mengental gitu. Saya pikir itu yang terjadi di Jawa Barat, yang terjadi di NTB, yang terjadi di Sumatera Barat, itu kurang lebih sama lah. Nah, kalau di DKI itu analisa saya kurang kita terlebih dahulu, Mas Narto. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPU mulai melakukan penghitungan manual esok hari. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom Today. Usai pemungutan suara, KPU akan melakukan penghitungan suara secara manual. Dan bagaimana proses penghitungan manual yang dilakukan KPU, telah ada rekan Igusti Ayu dari gedung KPU RI. Silakan Ayu. Terima kasih Wahyudi, benar sekali bahwa seluruh masyarakat Indonesia baru saja mengikuti pesta demokrasi, yakni pencoblosan dari pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif 2019 yang digelar sejak pagi tadi hingga siang hari. Sementara usai dari pesta demokrasi, yakni pencoblosan, mana seluruh lembaga survei juga sudah mengeluarkan hasil-hasil quick count di berbagai lembaga survei ini sejak pukul 3 sore tadi. Namun dari Komisi
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ada berbagai tahapan dan secara berjenjang melakukan proses rekapitulasi penghitungan surat suara, mulai dari tempat pemungutan suara, baru dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan baru akan berakhir di provinsi ataupun di tingkat nasional. Di mana bahwa pada tanggal 17 hingga 18 April ini penghitungan surat suara Pilpres dan juga Pileg 2019 ini akan dilakukan di 809.563 tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 April hingga 4 Mei 2019 akan dilakukan di 7.201 kecamatan di seluruh Indonesia. Dan tahapan berikutnya yakni pada tanggal 22 April hingga 7 Mei 2019 ini akan dilakukan penghitungan surat suara Pilpres dan juga Pileg di 514 kabupaten kota. Selanjutnya pada tanggal 22 April hingga 12 Mei 2019 akan dilakukan penghitungan suara Pilpres dan juga Pileg di 34 provinsi, dan dilanjutkan pada tanggal 25 April hingga 22 Mei 2019 akan berakhir di tingkat nasional ataupun di tingkat pusat. Dan sampai saat ini KPU Republik Indonesia, tempat saya melaporkan sampai saat ini, bahwa proses dari penghitungan surat suara ini belum juga sampai di KPU RI karena masih dalam tahap di tingkat TPS. Dan sementara KPU RI masih bersiap-siap dengan mendekor halaman untuk proses penghitungan dari surat suara Pilpres dan juga Pileg, di mana hasil quick count dari berbagai lembaga survei ini belum bisa dipastikan karena KPU Republik Indonesia belum mengeluarkan secara resmi hasil dari penghitungan suara Pilpres dan juga Pileg. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Wahyudi di studio. Terima kasih Gusti Ayun telah melaporkan langsung dari gedung KPU RI dan selamat bertugas kembali. Kita kembali berbincang dengan Mas Narto. Mas Narto, kesimpulan apa yang dapat Mas Narto ambil selaku perwakilan dari LSI Dini JA untuk menjawab sudah suara masuk 95,8%. Sekaligus closing statement. Iya. Memang kemenangan Jokowi kali ini cukup telak di atas double digit gitu. Jadi kenapa Jokowi menang? Karena pertama Jokowi menang di segmen pemilih Muslim moderat. Kemudian dia menang di segmen pemilih minoritas. Baik. Kemudian dia menang di segmen emak-emak yang digadang-gadang oleh kubu sebelah. Dan terakhir di segmen milenial dia juga menguasai. Nah, kunci kemenangan di segmen-segmen itu yang akhirnya memborong suara double digit lari ke Jokowi. Baik. Dan yang pastinya dalam hal ini tidak mungkin ada perubahan yang cukup signifikan terkait hasil dari quick count dan nantinya dengan hasil real count. Ya, sejauh pengalaman kita ya membuat ratusan kali quick count dan mungkin sekitar 4 kali quick count nasional gitu. Perubahan itu tidak mungkin ada selisih yang sangat besar melampaui margin error yang sudah kita tetapkan di depan. Jadi selisihnya kalau kita pakai margin error plus minus 1%, kurang lebih ya ke atas 1 ke bawah 1, paling banter 2 selisihnya. Dan yang pastinya dapat dipastikan dalam hal ini 12 lembaga survei yang tampil di media massa menyimpulkan bahwa Jokowi Maruf Amin dalam hal ini menang dalam Pilpres 2019. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Narto dan sukses selalu. Terima kasih Mas Ayu. Iya pemirsa, 17 TPS yang berkumpul menjadi satu lokasi di perumahan Bumi Sani Permai, Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dan informasi akan hadir usai jeda berikut. Kita kembalikan ke rekan Vandana.